Oke, selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi ya di pelajaran kimia, yaitu lanjut yang kemarin ya. Tapi diingat loh tugasnya ya, kemarin baru Jason yang mau mengumpulkan untuk dua-duanya, yang biologi dan untuk yang kimia. Jadi segera dikumpulkan untuk tugasnya. Nah, oke, kita lanjut nih ya. Pembahasannya kemarin setelah kita mengenal apa itu larutan asam, apa itu larutan basa, sekarang kita akan mempelajari mengenai suatu angka yang disebut sebagai ini pH ya. Jadi pH itu adalah suatu besaran yang mengukur kekuatan asam dan basa suatu larutan gitu. Nah, jadi kalau kita nih di sini ya, kita lihat nih ya. Kalau jadi ada angka dari 0 sampai 14 ya. Dimana kalau untuk asam itu kisarannya sekitar dari 0 sampai 7. Itu untuk asam. Nah, asam sendiri itu semakin nilainya kecil, semakin ke kiri ya. Semakin nilainya kecil, kekuatan asamnya semakin besar disebutnya, walaupun angkanya kecil pH-nya. Jadi kalau ada pH asam 1, berarti dia lebih berkekuatan asam dibandingkan dengan asam yang ber-pH 2. Tapi nanti kita akan membahas tentang angkanya itu dari mana lebih lanjut nanti. Sedangkan kalau basa itu kisaran pH-nya dari 7 sampai 14, di mana ya semakin angkanya besar, berarti kekuatan basanya juga semakin besar. Gitu, ya. Sedangkan angka yang 7 itu masuknya ke dalam netral, ya, suatu larutan yang netral, misal air. Gitu ya, air yang bagus, ya, air biasa itu adalah ber-pH netral. Gitu, ya. Nah, terus bagaimana cara kita menentukan angka-angka pH tersebut? Selain nanti kita akan ada metode penghitungan, ya. Sebelumnya kita lihat dulu mengenai identifikasi asam basa ya, belum yang pH. Yaitu yang pertama kita bisa menggunakan kertas lakmus. Gitu. Jadi kertas lakmus itu apa? Jadi kertas lakmus itu ada dua macam ya. Jadi misalnya kita punya suatu kertas tuh seperti ini. Nah, dia tuh nanti ada dua sisi misalnya ya. Atau ada juga yang menjual dengan satu sisi. Satu sisi adalah kertas lakmus berwarna merah, sedangkan satu sisi lain adalah kertas lakmusnya berwarna biru. Gitu. Nah, jadi kalau kertas lakmus yang bersisi warna merah, ya, apabila dia ya kita celupkan ke dalam larutan yang bersifat asam, warnanya tetap nggak akan berubah jadi merah, tetap menjadi merah. Ya, jadi tidak ada perubahan warna pada kertas lakmus. Tapi sedangkan kalau yang kita celupkan itu sifatnya basa, ya kertas lakmus merah akan menjadi biru, gitu. Kebalikannya dengan kertas lakmus biru, ya kertas lakmus biru itu kalau dia dicelupkan ke dalam asam, dia akan berubah warna menjadi merah. Sedangkan kalau dia dimasukkan ke dalam yang bersifat basa, dia akan menjadi tetap biru. Gitu, ya. Nah, terus bagaimana apabila dia dilarut? Kalau netral artinya yang kertas lakmus merah tetap merah dan kertas lakmus biru tetap biru. Gitu, itu untuk yang netral. Jadi ini di sini ya di tabel sini, ya. Jadi kalau larutan asam itu kalau merah dia tetap merah, tapi lakmus birunya berubah jadi merah. Ingat aja asam M merah semua. Sedangkan kalau basa B biru semua, ya, walaupun kertas lakmusnya itu berwarna apapun. Sedangkan kalau netral berarti tetap, ya, yang merah tetap merah, yang biru juga tetap berwarna biru. Itu adalah cara kalau misalnya nih kita ada larutan kita nggak tahu apa di depan kita, tapi kita pengen tahu itu tuh asam, basa atau netral, kita bisa menggunakan identifikasi dengan kertas lakmus. Oke, nah tapi kertas lakmus di sini dia tidak bisa mengidentifikasikan pH, ya, nilai pH-nya sama sekali dia tidak bisa langsung mengidentifikasikan.
Oke, nah ini ada contoh soal. Di sini ya, kita bisa lihat di sini. Ini ada hasil percobaan identifikasi larutan. Nah, dia menggunakan kertas lakmus. Berarti kita identifikasi dulu nih, misalnya satu-satu. Satu, lakmus merah dan lakmus biru. Yang larutan satu, dua-duanya merah. Udah jelas, ini berarti asam. Tapi lakmus 2, dua-duanya biru. Nah, udah jelas itu B ya, biru, basa. 3, dua-duanya merah, berarti ini asam. 4, merah, yang merah tetap merah, yang biru tetap biru, berarti ini adalah netral. Nah, sedangkan yang nomor 5, yang merah jadi biru, yang biru jadi biru. Dua-duanya biru, berarti ini basa. Nah, yang ke-6, dua-duanya merah, am, berarti asam, ya. Berarti yang ditanya di soal larutan yang mana yang bersifat asam? Berarti nomor 1, nomor 3, dan nomor 6. Berarti jawabannya yang D. Seperti itu. Ya, biasanya contoh soal mengenai kertas lakmus. Nah, sekarang ada namanya indikator ya. Macam-macam indikator itu kan nggak cuma kertas lakmus. Kalau yang lebih spesifik bisa menggunakan larutan-larutan lain. Gitu ya. Nah, ini Miss zoom dulu. Nah, ini adalah kisaran pH yang dapat dideteksi oleh berbagai macam larutan. Ya, ini nggak harus dihafal karena biasanya di soal akan diberikan informasi gitu ya. Ini mengenai pH-nya. Nah, ini ya, ini mengenai ini jadi banyak ya. Jadi indikator kalau indikator buatan itu banyak sekali ya contohnya. Nah, ini cara sistem kerja seperti apa kita bisa lihat dari contoh soal. Nah, ini. Contoh soalnya, tentukan kisaran pH limbah A dan B. Nah, ini limbah A dan B itu yang ini. Jadi yang ditanya di soal itu kisaran pH dari limbah A dan limbah B. Nah, di sini ada indikatornya ada 3 nih ya. Indikator 1, indikator 2, dan indikator 3. Dengan dia trayek-trayek yang bisa dia deteksi itu bermacam-macam ya. Nah, langkah pertama untuk mengerjakan soal ini diperhatikan ya. Misalnya Miss mau cari yang A dulu, limbah A. Miss akan buat garis bilangan seperti garis bilangan matematika. Ya, terus langkah selanjutnya ini kan ada trayek pH nih ya di sini. Ada angka-angkanya kan? Tanpa melihat indikatornya, pokoknya kalian harus tulis semua angka itu dari yang terkecil sampai terbesar. Gitu ya, ternyata angka yang paling kecil ini kan ada 4,2, 6,3, 3,8, 5,4. Berarti yang paling kecil adalah 3,8. Ya, terus yang terkecil kedua adalah 4,2. Yang terkecil ketiga adalah 5,4. Gitu. Terus habis itu selanjutnya 6,3. Ya kan, yang terkecil keempat. Terus selanjutnya 8,3 dan 10,0. Oke, nah baru sekarang kita akan melihat warnanya. Ya, kita akan melihat hasil pengujiannya. Ternyata kalau A warnanya kuning. Nah, kamu lihat di sini ya, di bagiannya nomor 1 tuh warna kuning itu trayek pH-nya dari 4,2 ke 6,3. Kalau 4,2 warnanya merah, kalau 6,3 warnanya kuning. Berarti kalau dia warnanya kuning, si 6,3 kan di sebelah bagian kanan ya, berarti 6,3 Miss akan tarik garis ke arah kanan. Jadi lewat dari 6,3 itu warnanya kuning, dari 6,3 ke sebelah kanan. Ya. Nah, terus habis itu pas menggunakan indikator yang kedua, Brown-Castle hijau, warnanya biru. Nah, kita lihat di sini biru. Oh, di sebelah kanan. Berarti angka berapa? Angka 5,4. Karena dia sebelah kanan, kita tariknya juga ke kanan. Gitu. Ya. Terus yang terakhir, warnanya yang air limbah A ternyata tidak berwarna. Nah, tidak berwarna, kita lihat tidak berwarna berarti mana ini ya? Tak berwarna. Berarti angka berapa? Angka 8,3. Tapi kan 8,3 itu di bagian sebelah kiri. Berarti nanti pas kamu tarik garis, adalah tarik garis ke sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari irisan dari 3 garis bilangan tersebut. Karena ada 3 indikator, berarti harus yang kena 3-3-nya. Ternyata yang kena 3 garis itu kan dari ini ya. Nah, misalnya ini. Nah, berarti pH untuk si limbah A itu adalah dari 6,3 ya, kisarannya dari 6,3
sampai 8,3. Gitu. Itu hasil dari kisaran pH untuk si limbah A. Gitu. Nah, sekarang kita coba mengerjakan untuk air limbah B, gitu ya. Kita tulis di sini untuk air limbah B. Nah, seperti biasa sama kan, kita buat juga garis bilangan. Nah, karena masih di tabel yang sama ya, berarti trayek pH-nya sama, kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar, tinggal kita copy dari yang pH yang sebelumnya. Oke. Nah, terus selanjutnya adalah baru kita identifikasi ya untuk si limbah B. Nah, limbah B yang pertama nih ya, untuk yang indikator pertama warnanya jingga. Emang ada warna jingga di antara merah sama kuning? Nggak ada kan? Nah, kalau nggak ada itu artinya dia itu kisaran pH-nya di antara si 4,2 dan 6,3. Jadi kalau antara, cara buatnya gimana? Tinggal kita bikin kotak aja dari angka 4,2 ke 6,3. Gitu, ya. Terus yang kedua, warnanya biru. Biru itu di sini berarti yang warna biru adalah si 5,4. Ya, 5,4 kan sebelah kanan. Berarti dari angka 5,4 geser ke kanan. Ya, sedangkan yang terakhir di indikator yang ketiga warnanya adalah tidak berwarna. Tidak berwarna berarti tidak berwarna angka berapa? Angka si 8,3. Ke sebelah mana? Karena 8,3 di kiri ya. Kita geser ya ke sebelah kiri. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, nanti berarti jawabannya ya karena dia kita cari yang irisan yang kena tiga-tiganya, berarti yang kena tiga-tiganya itu yang sini kan. Nah, berarti pH-nya itu dari 5,4 sampai 6,3 kisaran pH-nya. Gitu ya. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan soal harus menggunakan cara seperti yang Miss ajarkan ini, ya. Sebenarnya kalian bisa aja prediksi lihat ya, tapi biar lebih akurat lagi harus memakai cara. Nah, sekarang Miss ingin bagaimana kalau kalian menemukan soal, kan ini modelnya tadi semuanya antara ya. Ternyata pas kamu misalnya wah, udah bikin nih, ya. Ternyata bentuknya seperti ini. Nah, ya. Berarti yang kena 3 garis, itu kan di yang sebelah sini. Nggak ada tutupannya kan, berarti nggak ada antara. Misalnya ini angka berapa? Misalnya angka 10. Nah, kalau garis bilangan kalian bentuknya seperti ini, yang ke kanan, berarti kisaran pH-nya adalah artinya kalau sebelah kanan lebih dari 10. Kebalikannya, kalau misalnya yang kalian dapatkan itu misalnya ke sebelah kiri semua, misalnya kayak gini, berarti kan yang irisannya di sebelah sini ya, yang kena 3 garis, misalnya. Nah, berarti kalau condongnya ke kiri, berarti nilai kisaran pH-nya adalah misalnya ini angka 7, ya, misalnya kurang dari sama dengan 7, misalnya. Ya, jadi nggak harus nilai pH itu di antara seperti yang 2 contoh ini, kebetulan 2 contohnya itu adalah di antara. Gitu ya. Oke, terima kasih. Nanti akan ada latihan soal ya, seperti biasa. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh tanya loh pas lagi Zoom itu, walaupun ini sudah kasih materinya lewat YouTube, kalian bisa tanya lewat Zoom atau lewat WA. Dan langsung kalau sudah selesai hari ini juga dikumpulkan latihan soalnya. Oke? Selamat siang semuanya.